Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marista Bella Oktaviana NIM A310200177. Saya akan menyampaikan sebuah berita tentang dampak pandemi COVID-19. Banyak sekali kasus-kasus dari dampak negatif maupun ada juga positifnya dalam COVID-19 ini, terutama di Indonesia. Berikut ada beberapa dampak pandemi COVID ini, yaitu yang pertama, kematian. Banyak sekali kasus kematian terutama di Indonesia yang terjangkit virus corona atau COVID-19 ini hingga menjadi puncak kematiannya. Puncak kematian mencapai hingga 90% yang ada di Indonesia. Untuk itu, waspadailah dalam kematian seperti ini. Yang kedua, dampaknya jaga jarak, physical distancing. Contohnya seperti di restoran maupun di mall ataupun di jalanan maupun di tempat makan, kita dituntut untuk menjadi jaga jarak atau physical distancing dalam melakukan keluar rumah ataupun dimanapun kita berada, dan tidak boleh berkerumun sesama semuanya. Yang ketiga, ada ekonomi menurun. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang banyak kasus ekonomi menurunnya karena dampak COVID-19 ini. Contohnya dalam pekerjaan, banyak sekali pekerjaan maupun pedagang ataupun yang lainnya, banyak ekonomi menurun dan merusut hingga tidak mendapatkan keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Semenjak ada COVID-19 ini, ekonomi dari masyarakat Indonesia turun drastis dan bingung sekali bagi kita masyarakat Indonesia untuk bisa memperbaikinya. Selanjutnya, ada banyak pengangguran. Masyarakat Indonesia banyak sekali pengangguran yang ada di kota ini. Untuk itu, kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak di Indonesia seperti ini. Sebelum pandemi COVID saja, sudah banyak pengangguran meningkat hingga 80%. Apalagi ada dampak negatif ataupun positif dari COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia, lebih banyak pengangguran dari masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia selalu bermalas-malasan, malas keluar rumah, malas dengan semuanya karena ada peraturan-peraturan dan memperketat protokol kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya ada sekolah tidak normal seperti biasanya. Untuk sekolah tahun ini dibuat daring dan kita sebagai mahasiswa ataupun murid-murid lainnya tidak bisa merasakan duduk di bangku secara tatap muka offline dan bisa mengenal guru-guru kita itu jarang sekali. Dan saat ini diterapkan banyak sekolah-sekolah online yang membuat murid-murid ataupun siswa lainnya dan mahasiswa lainnya seperti tidak bisa merasakan manisnya di ruang kelas ataupun bersama teman-temannya. Selanjutnya, upaya penanganan pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa banyak hal yang harus kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi guna mencegah kekebalan sistem dalam tubuh kita dan agar kita tidak mudah jatuh sakit. Vaksinasi bisa mencegah kita dari virus corona, dan banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah menerapkan vaksinasi dan perguruan tinggi lainnya. Tetapi belum semuanya, karena vaksinasi belum tentu langsung diambil dari semuanya, harus diterapkan sesuai perlahan. Di masyarakat Indonesia banyak sekali yang belum divaksin karena ada takut ataupun gimana pun seperti itu, dan kita harus bisa menerapkan vaksinasi di masyarakat Indonesia. Yang kedua ada swab antigen atau swab tes PCR. Swab ini juga berguna untuk mencegah kita dari virus corona, tetapi cuma beberapa saja yang menerapkan swab seperti ini. Tetapi tidak apa-apa, dan kita semua harus bisa menerapkan ini meskipun secara perlahan agar terhindar dari virus corona. Selanjutnya menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus bisa menerapkan 3M supaya pencegahan di dalam virus corona ini semakin ketat dan tetap patuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka penerapan ini akan berjalan dengan lancar kita sebagai masyarakat Indonesia dan terhindar dari virus corona.
Selanjutnya dari upaya penanganan pemerintah. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokol yang hebat berdasarkan pencegahan social distancing dan physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba. Upaya penanganan dari pendidik atau dosen. Sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sudah ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan berita pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu mencegah dari virus corona untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sekian dari saya, dari Jakarta melaporkan.